Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses bagi seluruh adik-adik di rumah. Semoga saya jumpai dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar meskipun kita berada pada masa pandemi COVID-19. Dan saya menghimbau kepada seluruh adik-adik untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap berada di rumah, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk cuci tangan setiap melakukan kegiatan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang virtualan atau VLAN. Pada materi kali ini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok yang kita akan mulai dari pengertian VLAN, fungsi VLAN, jenis-jenis VLAN, dan keuntungan menggunakan VLAN. Nah, kita mulai dari pengertian VLAN. VLAN atau virtualan adalah sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tapi tetap lewat perangkat penghubung yang sama. Oke, jadi saya ulangi, virtualan adalah sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda tapi tetap lewat perangkat penghubung yang sama. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Kita pada kenyataannya itu mempunyai satu buah switch. Oke, sedangkan untuk menginstalasi jaringan atau kita ketika membuat jaringan itu membutuhkan lebih dari satu switch. Sehingga untuk mengantisipasinya kita harus menambah atau mengupgrade perangkat atau switch. Nah, jadi disinilah fungsi dari VLAN. VLAN itu berfungsi untuk kita seakan-akan mempunyai dua buah switch atau lebih bahkan, tapi pada kenyataannya hanya menggunakan satu buah switch. Jadi tidak perlu biaya tambahan untuk menambah switch karena ada opsi yaitu VLAN atau virtual LAN. Oke, lanjut. Fungsi VLAN. VLAN memberikan sebuah metode untuk membagi satu fisik, network, atau jaringan ke banyak broadcast domain. Oke, jadi broadcast domain ini biasanya sama dengan batas IP subnet. Tiap-tiap subnet itu mempunyai satu VLAN. VLAN memperbolehkan banyak virtualan berdampingan dalam sebuah fisik LAN atau pada kasus ini adalah switch. Jadi semisal ada dua buah mesin yang terhubung dalam sebuah switch atau dua buah VLAN yang terhubung ke dalam sebuah switch. Keduanya itu tidak dapat mengirim Ethernet frame ke mesin lain meskipun dalam satu kabel yang sama. Oke. Jadi, VLAN itu memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil atau subnet berada dalam jaringan switch yang sama. Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Oke, lanjut, yaitu kita ke jenis-jenis VLAN. Oke, jadi jenis-jenis VLAN di sini ada default VLAN, ada data VLAN, ada native VLAN, dan yang terakhir ada manajemen VLAN. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari default VLAN. Default VLAN adalah VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch itu dihidupkan, dan secara default nama VLAN-nya itu adalah VLAN 1. Oke, jadi default VLAN adalah VLAN yang memang sudah ada sejak switch itu pertama kali dihidupkan, dan biasanya VLAN itu bernama VLAN 1. Oke, lanjut. Data VLAN. Data VLAN itu adalah VLAN yang hanya mengatur trafik data pada VLAN. Oke, saya ulangi lagi. Jadi data VLAN adalah VLAN yang mengatur trafik. Apa sih itu trafik? Trafik itu adalah lalu lintas, ya, lalu lintas komunikasi data jaringan. Oke, jadi data VLAN adalah VLAN yang mengatur lalu lintas yang berada pada VLAN itu sendiri. Oke, lanjut. Native VLAN. Native VLAN adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking. Oke. Jadi saya ulangi, native VLAN adalah sebuah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking. Oke. Lanjut.
voice VLAN. Voice VLAN adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi suara pada VLAN. Oke, saya ulangi. Jadi voice VLAN itu adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Yang terakhir adalah manajemen VLAN. Oke, manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk mengatur switch atau memanajemen switch. Oke, jadi manajemen VLAN itu adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk mengatur atau memanajemen switch. Nah, lanjut, yang terakhir adalah keuntungan VLAN. Keuntungan VLAN di sini ada beberapa yang akan kita bahas, ya. Jadi dimulai dari security atau keamanan. Yang kedua adalah cost reduction atau penghematan biaya. Yang ketiga adalah higher performance atau performa tinggi. Yang keempat adalah broadcast storm mitigation. Yang kelima adalah improved IT staff efficiency. Dan yang terakhir adalah sample project or application management. Oke, jadi kita bahas dari security. Oke, security atau keamanan, tiap data-data yang bersifat sensitif itu akan dipisah dari jaringan yang ada, sehingga akan mengurangi pelanggaran akses ke informasi rahasia dan bersifat penting. Oke, jadi itu adalah salah satu keuntungan kita menggunakan VLAN pada sisi security atau keamanan. Oke, lanjut, cost reduction. Cost reduction adalah menghemat biaya karena tidak diperlukan biaya tambahan untuk mengupgrade atau menambah perangkat penghubung. Pada kasus ini adalah switch. Oke, lanjut, higher performance. Higher performance itu dapat mengurangi trafik yang diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performa karena membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa workgroup secara logik. Oke, jadi saya ulangi, higher performance itu adalah mengurangi trafik yang diperlukan untuk meningkatkan performa karena membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa workgroup secara logikal. Oke, lanjut, broadcast storm mitigation. Broadcast storm mitigation di sini artinya adalah mengurangi jumlah peralatan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam broadcast. Oke, next, improved IT staff efficiency. Dapat memudahkan pengelolaan jaringan karena user dengan kebutuhan jaringan yang sama akan berbagi VLAN yang sama. Oke, dan yang terakhir adalah sample project or application management. Memudahkan pengelolaan sebuah project atau bekerja karena memiliki fungsi-fungsi yang terpisah. Oke, jadi itu merupakan beberapa keuntungan kita menggunakan VLAN. Oke adik-adik, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan.